lembur kuring mata waas padinengan duh genah na hariring hadiring alam priangan endah kota Bandung tanah nu subur tur makmur tempat nulinuhung secara para luhur gunung Tangkuban Parahu sasakala sangkuriang putra numi cinta indung sangkuriang kaberangan Tangkuban Parahu nangku nepi kaki wahari jadi lambang anu tangtu gemah nipah lodinawi gunung Pangrango ngadagong ngadagoan anjeun mulang mulang di panggung paraan du endahna kota Bandung duh endah lembur singkur hejo lemoh panglayungan duh Ama badu masuk part 2 ya. Nah, kita pahami keterbatasan akal indrawi kita dalam memahami keajaiban Allah atau kekaroman-karoman yang terjadi di alam semesta. Hanya Allah yang mengetahui perkara gaib. Setuju? Setuju? Halo, akidah? Setuju ya? Pengetahuan mutlak tentang gaib di antaranya seperti kapan hari kiamat. Betul kan? Nah, hanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Mutlak. Jadi kalau antum masih percaya dengan medsos, sekian hari lagi ada kiamat, bencana besar, dosa atau enggak? Nung tanya nih. Dosa atau tidak? Dosa, Pak. Oh, prediksi itu. Enggak begitu. Salah, Pak. Itu makanya antum sering sial. Karena menggeser akidah. Poin akidah tuh begitu tuh. Itu gunanya taklim. Hanya dimiliki Allah, titik. Di luar kemampuan indera dan akal manusia, titik. Betul? Betul. Dasarnya mana? Dalilnya mana? Anda kasih tahu deh dalilnya. Al-An'am ayat 65. Iqra Ikhwan. Tuh dia dalilnya. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. Katakanlah, dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahami
Itu ayat berapa? 65. 65. Qul la ya'lamuna man fis samawati wal ard ghaiba illallah wa ma yas'uruna ayyana yab'asun. Betul? Itu ayat berapa? 65. Tadi dibaca itu. Katakanlah Nabi Muhammad, tidak ada siapapun di langit dan di bumi yang mengetahui sesuatu yang gaib, betul kan? Nah, selain Allah, mereka juga tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan alam kubur. Nggak ada yang tahu ya. Prinsip kita begitu ya, akidah kita harus begitu prinsipnya tuh. Udah mulai tergeser zaman sekarang? Mulai ya. Nah, kasih tahu yang lain ya. Istri kita, anak kita, kasih tahu tuh. Sandaran dalilnya itu tuh. Ayat tadi menunjukkan bahwa ranah gaib adalah eksklusif. Bahasa kerennya. Ranah yang ke depan itu sangat eksklusif. Seandainya ada orang yang bisa merabanya, itu berarti orang itu harus soleh. Itu salah satu ilmunya apa? Firasat. Iwan Aris sudah sampai ilmu firasat. Nah, gitu kira-kira. Gak apa-apa ya, kita interaksi ya. Itu pun sering salah firasat. Bahkan ilmu firasat pun gak bisa dijadikan hujah, gak bisa dijadikan hukum. Salah satu jagonya ilmu firasat, Imam Syafi'i. Dia belajar. Jadi, hal gaib eksklusif bagi pengetahuan Allah mutlak, membatasi kemampuan manusia yang terbatas. Harus melalui Quran. Ya. Melalui cara-cara indrawi dan ilmiah biasa. Oh, nggak bisa Pak. Pemberian indera dan akal untuk berpikir itu bukan melihat gaib Pak. Paham ya? Bukan. Secara langsung Allah memberikan manusia indera pendengaran, penglihatan, hati, akal untuk digunakan sebagai memperoleh pengetahuan Quran dan supaya bisa bersyukur. Itu tujuannya. Nih mata ini supaya bisa bersyukur, alhamdulillah. Di telinga mendengar supaya bisa bersyukur, alhamdulillah. Paham ya? Allah memberikan manusia indera itu supaya begitu tuh. Mendengar, penglihatan supaya bisa bersyukur. Namun penggunaannya tetap, tolong rahasianya, dalam batasan alam nyata. Karena itu, dalam batasan alam nyata yang kadang nggak fakta. Alam nyata kadang nggak fakta. Betul kan? Nah, untuk bisa mencapai keimanan. Jadi iman itu nggak mutlak dengan melihat saja Pak. Ya, harus diilmui. Karena Allah berfirman di As-Sajdah ayat 9, baca tuh. Ini bukti materi aja baru beriman, nggak bisa begitu Pak. Harus ada ilmunya. Kemudian dia menyempurnakan dan menyiapkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Kamu dikasih hati,
bisa ada perasaan, alhamdulillah. Kamu dikasih mata, bisa melihat walaupun terbatas, alhamdulillah. Kamu dikasih telinga, alhamdulillah. Sering nggak kita ngomong, alhamdulillah kan atribut kamu. Alhamdulillah kalau dapat duit, kemana larinya nih? Bukan di situ Pak. Pagi-pagi bangun, kamu masih bisa melihat, masih bisa bernapas, ya, masih bisa berjalan, alhamdulillah. Maka aku tambah rezekinya. Jadi pas melangkah, alhamdulillah saya masih bisa melangkah. Alhamdulillah saya bisa bangun pagi, bisa bernapas, alhamdulillah. Itu menambah rezeki. Jadi amalan gak susah-susah. Ayo, nyanyian dong makanya. Nyanyian dong enggak? Ada di Quran enggak? Aduh. Bisa sujud juga sangat-sangat alhamdulillah. Yang nggak bisa sujud nyebut alhamdulillah. Panik dong. Nggak apa-apa dong berang-berang. Kalau Quran mengatakan begitu, ya dilanggar, andong berang. Betul kan? Nah enak aja andong pamberang gitu ya. Aduh belum ngece itu Pak, bingung dong lah. Ya. Jangan lihat orangnya tapi lihat kajiannya. Sepakat? Alhamdulillah. Ya. Kesimpulannya dalil Al-Quran menunjukkan bahwa manusia dituntut untuk apa? Beriman ke Quran, beriman ke Allah, beriman ke Rasul. Bersyukur nggak kamu jadi umat Nabi Muhammad? Kalau kamu menjadi umat Nabi Musa, kurang syukurnya tuh. Karena kamu yakinnya setelah Musa bisa membelah laut. Itu perbedaannya. Dalil Quran menunjukkan bahwa manusia dituntut untuk beriman kepada yang gaib, yang informasinya datang melalui wahyu, bukan selain wahyu. Di antara selain wahyu ada yang bisa jawab? Medsos, PB, Instagram, WhatsApp dan lain-lainnya rusak akidah antum. Baik taruhin dong. Salah atau enggak? Masih ada yang mempraktekannya. Diajarin pula ke anaknya itu menggeser akidah. Kacau Pak. Karena indera akal manusia tidak memiliki kepastian dan tidak ada kapasitas untuk menjangkau hakikat kegoiban secara langsung selama di dunia ini. Sepakat? Udah yakin aja ke Quran. Karenanya keistimewaan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW dalam ulumul Quran, ya, selain kita bersyukur, ya, beriman kepada kebenaran Allah, kita juga beriman sungguh-sungguh kepada kenabian Muhammad SAW. Makanya sering anu ulang dengan syahadatain. Benar nggak? Nah. Sungguh-sungguh Pak. Salah satu keistimewaan umat kita ini Nabi Muhammad akhirul zaman adalah kita memiliki apa Pak? Pemimpin. Siapa pemimpin kita? Presiden? Enggak. Nabi Muhammad SAW. Oh dia udah wafat. Dia lil alamin sampai kiamat. Betul kan? Manusia sempurna. Ya. Memiliki pemimpin yang paling mulia di hadapan Allah dan pemimpin yang kita andalkan ketika kita harus mempertanggungjawabkan hidup di hadapan Allah kelak di hari akhir. Siapa Pak yang nolong? Siapa yang nolong? Orang tua kita, anak kita, Nabi Muhammad. Manusia paling utama yang diberi hak derajat oleh Allah, kekasih Allah, memiliki keistimewaan berupa syafaat. Betul? Salawat umi. Syafaat, arti syafaat, pertolongan. Ketika kita harus mempertanggungjawabkan amal perbuatan di hadapan Allah. Jadi kalau antum ingin dapat mobil dekat rumah, kita selawatin kecil. Benar kan? Kecil banget kalau dunia. Kan orang-orang dulu selawatin aja, dapat boleh. Ya, nah boleh. Tapi kecil mintanya. Nah. Siapa yang minta jawaban, yang menolong kalau nggak syafaat Nabi? Amal perbuatan terhadap Allah dalam sebuah kitab. Kitabnya nih, silakan referensi. Al-Mufradat fi
Kharib Al-Quran karangan Raghib Al-Isfahani menjelaskan bahwa begitu cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya, termasuk kita, Nabi Muhammad lah yang nanti akan diandalkan untuk memberikan syafaat pertolongan di hadapan Allah di hari hisab. Orang tua kamu, iman kamu, enggak. Nabi Muhammad pada hari penghisaban, ketika terjadi huru hara hari akhir, ketika manusia dihadapkan pada pengadilan Allah di Mahsyar, saat itulah setiap manusia mempertanggungjawabkan nasibnya sendiri. Bahkan para nabi yang lain, nabi-nabi yang lain nggak bisa memberi syafaat. Mintalah kepada, kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad. Bayangin tuh. Jadi nasib umatnya berada di Rasulullah juga, dan beliau mengatakan apa katanya? Annalaha. Nggak mikirin sendiri. Annalaha. Aku akan memberikan syafaat pertolongan kepada umatku mereka. Masya Allah. Disinilah perlu kita taklim, pahami. Apa sih konteks selawat? Syahadatain, keterbatasan kita. Maka dikasih pertolongan. Nabi Muhammad adalah, sampai pada hari akhir pun Nabi Muhammad tetap memuji Allah. Itu menunjukkan keimanan Nabi Muhammad didasarkan pada rasa cinta yang kuat kepada Rabb-Nya. Dan pada hari akhir itu pun, disitulah Nabi Muhammad tetap memuja-muji Allah, memohon kepada Allah. Dan pujian yang luar biasa untuk mengharapkan pertolongan untuk umatnya manusia dilakukan pada Nabi. Nabi memikirkan umat, enggak memikirkan dirinya sendiri. Disitulah Muhammad dikenal di langit sebagai Ahmad. Apa arti Ahmad? Yang lebih banyak pujiannya dan menolong umatnya. Itu dia arti intinya. Termasuk para nabi lain, diam tuh. Hanya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad memuji Allah untuk mengajukan permohonan syafaat untuk seluruh umatnya. Nah, dengan begitu keistimewaan Al-Quran. Nah, yang turun nih, itu mukjizat dari Nabi Muhammad. Dalam kehidupan sekarang wajib kita perkuat lagi. Bukan disepelekan, bukan dijadikan ritual saja. Wajib dipahami, ya, bukan di sekolah aja. Di sini kita perkuat lagi, nggak apa-apa. Berapa lama sih kita hidup di sini? Yang menolong syafaat itu Nabi dan Quran tuh. Sampai ya, kita perkuat. Nggak apa-apa ya. Nah, kita perkuat lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada setiap nabinya berupa kemampuan luar biasa dalam rangka untuk mengajak umatnya agar beriman kepada Allah saja, bukan kepada medsos. Sepakat? Medsos lagi. Ya. Boleh nggak kita ngalahin Quran dengan medsos? Hah? Hidup kita nggak tenang, Pak. Gelisah. Kalau antum percaya sama Quran penuh tinggi, maka hantu belau yang keluar dari berita-berita aneh itu masalah ke depan diketawain sama antum. Yang duduk udah mulai ke situ, Pak. Ya. Maka pas ngomong kayak gitu sering kesel. Ya. Udah jangan diungkit-ungkit itu. Ya. Nggak ada yang tahu. Ya. Kan gampang tuh. Atau dunia informasi, kamu percaya? Merusak akidah tuh. Bisa rusak akidah antum. Apapun alasannya. Titik ya. Itu akidah ya. Akidah itu harus kuat ya. Harus diilmui kalau melihat ke depan. Ilmunya apa, Pak? Manyene Quran, melihat hadis. Nggak mampu. Tanya ahlinya. Betul kan? Betul. Makanya duduk ngaji. Ini bukan maksa. Dunia udah berapa tahun lagi, Pak? Anda nggak tahu ke depan, betul kan? Kebanyakan para nabi diberikan mukjizat yang berbentuk keistimewaan fisik. Kebanyakan. Contohnya bersifat sementara tuh. Kalau kesempurnaan mukjizat fisik sifatnya sementara, yang duduk nih misal ada kalma bisa mengobati orang dengan sesuatu yang kata orang umum buat.
Pas dia udah tua mati bisa hilang nggak ilmunya? Bisa kalau mati kan? Enggak tetap, sementara. Kalau Quran sampai akhirat loh mukjizatnya. Duduk ngaji. Kemampuan fisik ya, yang bersifat sementara. Kemampuan menghidupkan orang mati ada di Nabi Isa. Nabi Isa mati, ada yang mampu? Enggak. Kemampuan menjebak lautan dengan tongkat Nabi Musa. Nabi Musa meninggal, ada yang bisa ngetok tuh pakai tongkat laut. Nahan tsunami aja nggak bisa. Gimana deh? Sementara. Loh. Namun mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, mukjizat paling keren, istimewa tuh. Yang tidak diberikan kepada nabi-nabi lainnya, yaitu Al-Quran. Nggak percaya nih. Karena antum menutup nggak percaya. Lebih percaya kepada dunia jidal, medsos, Instagram. Maka didiamin sama Quran, paham nggak tuh? Itu dia. Maka kokohkan itu. Nah, jadi dengan mukjizat itulah Nabi Muhammad mendapatkan pengikut umat yang paling banyak sampai hari kiamat di atas dunia. Benar nggak? Ayo. Aneh jadinya kalau antum jadi umat Nabi medsos. Medsos lagi. Aneh nggak? Antum yakin selesai sekarang cari tuh medsos mah. Bukan Quran, boleh medsos tapi ada Qurannya. Loh? Kane lah. Kemukjizatan Al-Quran itu tak bersifat fisik. Paham ya? Enggak. Tetapi terletak pada rasionalitas kebenaran Al-Quran itu terletak pada akal, diterima oleh akal, oleh manusia secara universal. Tuh. Dan dengan itu manusia dapat beriman kepada Allah. Betul kan? Menjelaskan tentang hal-hal yang alamiah, menunjukkan kebesaran Allah dalam proses penciptaan alam semesta. Jadi berbeda Pak dengan mukjizat para nabi yang lain sebelumnya, yang disaksikan kebenarannya dengan mata indrawi kok. Kini ada itu lagi ya? Indah, enggak mungkin. Dimanasak tuh oleh umat-umatnya. Masa dibalik juga kita mesti percaya deh ini tsunami, kalau ada nih orang wali bisa nahan dengan batu combongnya, betul kan, berhenti tsunami. Ada Pak? Nggak mungkin lah, dengan logika Pak, dengan bacaan, baca aja yang tadi itu ya, itu akal sehat. Nabi Muhammad disaksikan dengan akal sehat, Quran itu disaksikan dengan akal sehat, supaya akal antum sehat. Abaha sumbernya kolbu bersih, nafi isbat. Penting ajaran ini dipraktekin nggak? Ayo dipraktekin. Berapa kali? Alhamdulillah antum praktek di sini. Itu dia. Jadi jangan khawatir, yang antum sampaikan benar. Apakah itu yang kita akan cari ke depan? Ya ini. Nurani kita bersih, jernih, basyirah, sehingga menjadikan kebenaran mukjizat itu berbeda dengan pola berpikir orang-orang kuno. Ya. Karena dapat diterima oleh manusia dari latar belakang apapun tadi itu. Benar kan? Dimanapun, kapanpun sampai hari kiamat. Jadi perbedaan yang lain adalah ketika mukjizat nabi-nabi hanya terjadi pada satu peristiwa tertentu dan terbatas waktu, sementara mukjizat rasionalitas Al-Quran berlaku, dapat dilihat sampai hari kiamat. Sepakat? Itu poinnya. Beberapa kitab para ulama membenarkan keistimewaan keimanan umat Nabi Muhammad SAW seperti kitab Burdah. Pernah dengar kitab Burdah? Karangan Imam Bashiri meneguhkan keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW bahwa kita ditakdirkan untuk menjadi umat seorang nabi yang digelari
yang penuh kasih sayang, yang memiliki hak syafaat, dan itu menjadi keistimewaan tersendiri kedudukan umat Nabi Muhammad SAW di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Nabi Muhammad bahwa setiap nabi memiliki jatah doa yang mustajab, dan para nabi telah menggunakan hak doa itu di dunia, tetapi aku menangguhkannya, kata Nabi. Ditangguhkan oleh doa Nabi itu untuk nanti. Jadi yang perlu kita pikirkan bukan gimana nanti, tapi nanti gimana. Itu ada di Nabi, memberikan hak syafaat untuk umatnya di hari kiamat. Kan itu enggak tuh. Karenanya belajar agama, antum semua belajar agama, ya. Tidak bisa secara otodidak. Belajar sendiri nggak bisa. Kenapa? Apalagi hanya dari dunia medsos, bisa? Enggak, Pak. Karena ada syaratnya secara Islam. Belajar agama itu ada syaratnya. Kalau ada yang bertanya begini, benarkah belajar ilmu agama itu bisa dilakukan tanpa guru? Jawab, enggak bisa. Harus datang. Mengingat zaman sekarang, kan orang berpikir begitu. Sudah banyak fasilitas terjemahan Al-Quran, ada di Google, hadis ada di Google, bahkan kitab-kitab para ulama udah kumpul di Google, bener kan? Bisa sendiri? Enggak. Disinilah pentingnya sanad. Apa namanya? Ilmu sanad. Apa itu sanad? Nah, tanya Iwan Aris. Lu pernah kaji? Transmisi keilmuan. Keilmuan itu ada transmisinya sampai ke Rasulullah. Ada sambungannya. Ya. Kalau listrik ada sumbernya. Ya. Kalau di Google belajar sendiri, sambungannya kemana-mana, Pak. Koslet. Gitu, Pak. Harus jelas. Dalam memahami ilmu agama harus begitu. Secara bahasa kita pahami sedikit lagi ya. Sanad. Ya. Anda bukan promosi untuk banyak jemaah, enggak. Allah yang mengaturnya nanti. Sanad itu berarti sandaran. Antum beragama harus ada sandarannya. Ya, paham itu? Ya. Adapun secara istilah, silsilatil rijalil muwasilatul lil matni. Rangkaian para periwayat hadis yang menghubungkan sampai kepada redaksi hadis. Ini agak berat tapi harus menyampaikan. Atau bisa juga didefinisikan begini. Rawatul hadithi aladina nakaluhu ilaina. Artinya para periwayat hadis yang menukil menyampaikan hadis kepada kita. Harus tahu, harus sampai. Orangnya itu sanadnya kemana? Dengan kata lain, sanad adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis. Andung ini meriwayatkan hadis dari tingkatan sahabat hingga hadis itu sampai kepada kita. Runut, ada runutnya, ada gurunya di atasnya, paham ya? Itu otentik. Itu sanad. Ya. Andaikan tidak ada sanad, runut tadi terputus, transmisi keilmuannya terputus, maka orang akan berpikir agama sesuai maunya. Benar gak? Itu bahaya. Banyak sekarang. Karena agama Islam ini, riwayat mau tidak mau ngaji itu harus lewat ulama, face to face. Jangan lewat terjemah atau medsos. Celaka antum. Bukan gak boleh. Jadi harus ada guru juga. Di medsos boleh baca. Kemana sumbernya ini? Betul kan? Kalau langsung medsos diragukan keabsahannya secara sanad. Paham nggak? Paham? Paham ya? Paham, mudah-mudahan paham sampai di sini ya. Ini bukan ego-egoan, agama nggak bisa ego-egoan. Harus jelas sumbernya. Itu torekot adanya. Karena teks tidak mewakili ahwal. Pertanyaan, teks mewakili ahwal nggak? Enggak. Terjemahan nggak mewakili ahwal. Imam Ghazali itu ada kitab yang populer apa? Ihya Ulumuddin. Membuat fatwanya apa, Pak?
seperti tetap dalam fatwa apapun dia Jalaluddin selalu menyebutkan sanad. Coba baca. Sekarang aneh bin ajaib, ada orang yang membaca Ihya hanya lewat terjemahan atau dunia medsos lalu berkoar mewakili Imam Ghazali. Gilo. Karya Ronaldo. Enggak, memang kenyataannya itu yang dibaca oleh orang banyak. Yo. Atau orang baru membaca Al-Quran hanya lewat terjemahan dunia medsos semuanya, lalu membuka majelis tafsir. Nggak gila tuh. Nggak bisa itu Pak. Boleh keabsahan yang duduk. Di mana dia ngaji? Dengan siapa dia ngaji? Benar kan? Bukan cari menang nih, enggak. Boleh jidal. Nggak mungkin membuka majelis ini kalau tidak ada yang ngizinin. Guru-guru di atas ya, betul kan? Jadi jangan sampai kita memahami menjadi masalah. Berdasarkan hadis-hadis sangat jelas Rasulullah mengingatkan jika belajar ilmu agama harus melalui seorang guru. Hadis juga ngomong gitu. Ada gurunya yang bersanad, lebih beruntung antum yang bernasab behit. Tuduh. Tahu nasab? Ada terah ulama di atasnya. Keturunannya akan leset tuh. Makmumnya akan leset tuh. Termonitor terus. Terbuktinya. Ini dilawan. Celaka lah. Bukan sakti atau tidak sakti. Benar kan? Rantai itu kuat. Duduk ya. Yang duduk juga pernah melenceng. Buktinya dibetot lagi. Babak belur lah. Antum mau coba? Silakan. Karena Rasulullah bersabda begini, ya ayuhan nas, ta'alamu ala ilma faqatu anal ilma la yakutabu ilal bil dairasati wal ma'rifatul liliyatu tuksibu ila bit ta'alumi min mu'alimin. Wahai manusia, belajarlah ilmu karena sesungguhnya ilmu hanya diperoleh dengan belajar dan pengetahuan agama hanya diperoleh dengan belajar melalui guru yang ada sanadnya. Hadis riwayat hasan, banyak rawi. Duduk. Mau belajar sendiri, percaya dengan medsos, langsung di-share, dosa, rusak. Dalam hadis lain dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, man qala fil Qur'ani biraihi fal tabawa maqaduhu minan nar. Barang siapa yang berpendapat mengenai Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka bersiaplah menempatkan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Enggak ngeri tuh. Jika dahulu para orientalis gemar mengutip ayat Al-Quran dan hadis, orientalis tuh jangan jadi mau orientalis Pak. Semuanya karena mereka tidak mempunyai guru. Udah jelas gurunya ada, ngaji nggak mau, kan kacau. Sekalipun udah babak belur dikirim risalah, entah dibaca, entah indah, entah jadi bantal, wallahu alam. Jadi entah sejak kapan keilmuan hanya diklaim oleh perguruan tinggi. Sorry ya, Andong bukan melemahkan UIN, bukan melawan Gajah Mada, bukan melemahkan UNAN, bukan. Klaimnya, kalau nggak melalui itu tidak sah ilmunya. Kacau. Nggak bisa, Pak. Harus duduk bertarekat ada guru. Sejak kapan keilmuan hanya diklaim perguruan tinggi, semacam kolek, universitas, akademi, institut. Lalu hanya mereka yang berhak mengeluarkan ijazah. Nggak bisa. Anda tidak menafikan mereka. Tidak. Melakukan sertifikasi, apakah hanya hak mereka? Tidak. Zaman Imam Al-Ghazali, zaman Imam Syafi'i, ada koleganya. Ada sahnya? Enggak. Ada universitas yang enggak. Tapi mereka dimuliakan, bahkan dipakai ilmunya sampai sekarang. Benar?
menentukan lulus dan tidak lulus. Harus melalui sana dalam hidup? Enggak. Banyak orang lulus sana jadi koruptor. Sepakat? Tuh. Ilmu terpenjara akhirnya zaman sekarang. Terpenjara? Iya. Jadi jangan kecil hati orang yang nggak lulusan anu. Dalam sebuah birokrasi, keangkuhan buku-buku di rak perpustakaan aja. Terpenjara kan? Yang ditumpuk untuk meraih banyak gelar pujian. Jadi sejak kapan lembaga pendidikan berubah menjadi yang paling absah merumuskan masa depan? Sejak kapan? Kok sadis bener Andung? Enggak, Andung mesti meluruskan nih. Ya. Sejak kapan? Buktinya banyak yang mubazir. Ilmunya dari sana. Datang sekarang nganggur. Buktinya ilmu agama dagang PMD. Maaf. Kira-kira gitu. Allah berkehendak lain. Nah, jadi udah tahu ya, sejak kapan pendidikan berubah menjadi yang paling absah merumuskan masa depan? Sejak kapan? Renungkan. Beresin dulu pola berpikir kita. Menentukan benar salah, baik dan buruk. Apakah lulusan dari perguruan tinggi? Mengadakan pendidikan menjadi sangat angkuh zaman sekarang. Pas lulus dari sana, seorang orang melihat banyak. Nggak bisa begitu. Kaku, rigid. Mengira padanya terdapat segala yang dibutuhkan. Tapi ironisnya, ilmu kedokteran saja, lihat contohnya. Yang mahal, sampai jual sawah. Sampai ada yang stres ke ilmu kedokteran. Dibanggakan. Nyatanya nggak mampu, kebingungan melawan COVID kemarin. Ayo. Apa betul kan? Zikir aja. Alhamdulillah. Alak beresin. Ilmu ekonomi. Nggak juga berhasil mewujudkan hidup lebih baik. Zaman sekarang. Tinggi ilmu ekonomi. Nah, dipolitikin Pak. Koruptor mungkin banyak orang yang ahli dari ekonomi. Bukankah ini indikator kegagalan ilmu sekarang? Tuh indikator kegagalan. Andung beresin. Apakah ini keras kajian Andung? Sesuai nggak dengan Quran? Sesuai dengan ajaran Islam? Harus disampaikan, harus berani. Tuh yang bersanad. Andung nggak ngelihat banyaknya, biarkan sedikit berkembang. Insya Allah, Allah tahu kok. Ironis Pak, zaman sekarang. Bukan ngaji pesimis ya. Andung meluruskan jalan benarnya, kan ada. Ya. Nggak cukup bangun, banyak kebingungan orang sekarang nih. Banyak kegagalan. Dengan ilmu-ilmu yang lain juga begitu. Sama, tak mampu mengurangi masalah kemanusiaan, bahkan menjadi beban ilmu itu. Sepakat Pak? Apakah ilmu menjadi beban? Contoh, sampai ilmu agama, master agama, jadi beban nggak? Jadi beban sekarang. Apa yang mesti kita dapatkan dari ilmu ini? Beban. Lingkungan yang mesti diberesin, mulai dari diri kita. Banyak zikir, beresin kepala, renungi, baca Quran. Tadaburi. Sekali lagi Andung sebagai pentalim, mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Hanya bisa mengingatkan saja, Andung hanya bisa menyampaikan. Andung harus bisa menyampaikan bahwa keterbatasan indrawi manusia justru merupakan sebuah keistimewaan dan nikmat dari Allah. Hal ini karena keterbatasan kita bisa mencegah manusia dari menyaksikan realitas yang mungkin terlalu luar biasa atau menjadikan menakutkan trauma, justru berpotensi mengganggu kehidupan kita sehari-hari secara natural atau bahkan bisa merubah keimanan kita. Sebagai tutup kaji, beberapa poin terkait hal ini dari kajian ini di bab kedua ini tutup. 1, poinnya ambil kesimpulannya. Menjaga kewarasan ketenangan hidup. Sepakat? Dari keterbatasan kita menjadi waras. Enggak gilo. Iya kan? Tenang.
Dari tidak tahu akan menjadi tenang. Dari keterbatasan. Jika manusia diberikan kemampuan untuk melihat segala sesuatu, renungkan di alam semesta ini, misalnya melihat jin, melihat malaikat, melihat spektrum cahaya saja yang tidak terbatas, insya Allah, nu nggak doain, pikiran jiwa manusia tidak akan sanggup menanggungnya, tidak akan sanggup. Percayalah. Keterbatasan indera justru membantu menjaga manusia menjadi waras, nggak gila, dan insya Allah menimbulkan ketenangan manusia dalam menjalani kehidupan. Sepakat? Sepakat ya? Yang kedua, akan menjadi fokus kita pada tugas duniawi. Ada batasnya. Dengan indera yang terbatas, manusia dapat lebih fokus pada fungsi dan tugasnya sebagai khalifah fil ardh. Mengurus kehidupan sosial, beribadah, membangun peradaban tanpa terdistraksi oleh hal-hal gaib atau fenomena alam yang ekstrim. Betul? Ketiga, bukti kekuasaan Allah. Keterbatasan manusia secara fisik, secara indrawi justru menunjukkan betapa maha kuasanya Allah menciptakan alam semesta dengan segala kerumitannya, yang sebagian besar berada di luar jangkauan indera manusia. Hal ini yang bisa memupuk rasa tawadu, makanya manusia bisa rendah hati akibat keterbatasan tadi, dan timbul keimanan, bukan kesombongan. Sepakat? Keempat, kelebihan yang tersamar dengan keterbatasan kita indrawi. Apa itu? Apa yang tampak sebagai kekurangan, apa yang tampak dalam keterbatasan, jika dilihat dari sudut pandang hikmah, ini udah mengkaji kebijaksanaan, artinya dalam hal hikmah agama justru menjadi sebuah kelebihan yang menjaga eksistensi manusia itu sendiri. Intinya, jika sebagian manusia untuk banyak-banyak kehidupan sekarang syukur, bukan banyak cemas atas segala nikmat, syukur. Termasuk keterbatasan yang diberikan, syukur. Karena di baliknya terdapat tujuan ilahi yang menjaga kemaslahatan manusia. Jadi keterbatasan manusia justru menjadi kelebihannya dalam beriman kepada Allah. Dengan begitu, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Hakim, Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang imannya paling menakjubkan di atas dunia ini? Rasulullah menjawab, kaum yang datang setelahku. Kita, kaum yang datang setelahku, mereka beriman kepadaku, padahal mereka tidak melihatku. Syukuri itu. Hadis ini jelas-jelas sahih. Jadi dengan begitu, akui supaya dengan keterbatasan kita, Allah sangat mudah mendapatkan, menurunkan ampunan, karena manusia diciptakan lupa, khilaf, dan lalai. Setiap anak Adam adalah pendosa, dan sebaik-baik pendosa adalah bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2409. Jadi keterbatasan ini menjadi sarana bagi kita, pengetahuan kita, untuk persiapan kita di bulan yang suci nanti. Insya Allah besok kita sambung dengan kaji yang lebih berbeda, memasuki wilayah bulan Ramadan. Bulan panas, bulan rahmat, kita mesti gimana? Mungkin jauh kita mempersiapkan diri di bulan Ramadan, maka mungkin terlihat kemuliaan bahwa kehidupan kita di akhirat. Mungkin terlihat dalam konsep nalar. Pailuan dong. Walau alam syawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Rajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'al syani wa taraji, fadayaji rotal alami, diwan karami. Sunan Gresik kondang ilmu dagange, Sunan Ampel falsafah molimone, Sunan Giri tembang dolanane, Sunan Bonang musisi gamelane, Sunan Rajat pepali pitune, Sunan Kalijogo ayangane, Sunan Muria ngemu tradisine, Sunan Kudus gede toleransine, Sunan Gunung Jati politike. Ayo podo eling salawase. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'al syani wa taraji, fadayaji rotal alami, diwan karami. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Rajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah.